Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita untuk pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa, kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, kami mau mengucapkan selamat ulang tahun buat saudara-saudari kami dimanapun Anda berada, yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Senantiasa kiranya Tuhan menambahkan kesehatan bagi saudara-saudari kami. Demikian juga Tuhan memberikan banyak berkat di tengah-tengah kehidupan saudara. Demikian juga buat saudara-saudari kami yang sampai hari ini masih dalam keadaan kurang sehat. Kami senantiasa berdoa kiranya Tuhan memberikan pemulihan bagi saudara dan memampukan untuk melalui segala proses yang sedang dijalani hingga hari ini. Kiranya Tuhan semakin memulihkan Anda untuk hari-hari ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita untuk pagi hari ini tertulis di dalam Lukas, tertulis di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita, ayat ini adalah inti dari seluruh Injil. Yohanes 3 ayat 16 mengungkapkan begitu atau betapa luas atau dalam dan agung kasih Allah bagi umat manusia. Kasih itu tidak terbatas pada kelompok-kelompok tertentu, tetapi kasih itu mencakup seluruh dunia tanpa memandang bangsa, status, atau latar belakang. Karena Allah tidak hanya berbicara tentang kasih, tetapi melalui nats ini kita ditunjukkan bahwa Allah membuktikannya dengan tindakan yang nyata. Bagaimana tindakan Allah itu sendiri? Dikatakan di dalam nats kita, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus sebagai jalan sebuah keselamatan. Dan bukan sampai hanya di situ saja bagaimana kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Tetapi Allah juga menunjukkan kepada kita bahwa pengorbanan Kristus di kayu salib adalah sebuah wujud dari kasih Allah yang tertinggi. Wujud kasih yang tertinggi. Kasih sejati tentu selalu disertai dengan sebuah pengorbanan. Kasih yang sejati tentu harus disertai dengan sebuah kerelaan untuk memberi. Bahkan jika itu menuntut sebuah pengorbanan yang terbesar sekalipun. Inilah yang membedakan kasih Allah yang ditunjukkan kepada umat manusia dengan kasih dari manusia yang tentunya memiliki sebuah keterbatasan. Dan sering sekali dalam perbuatan kasih itu memiliki sebuah syarat yang ditentukan. Hal inilah yang menunjukkan kepada kita bahwa Allah tidak menunggu kita menjadi sesuatu yang sempurna atau layak. Tetapi melainkan justru ketika kita masih berdosa dan Allah menunjukkan, memberikan anaknya yang tunggal, bahwa Kristus datang untuk menebus umat manusia itu sendiri. Inilah sebuah janji yang terkandung di dalam nats kita pada pagi hari ini yang sangat luar biasa. Maka siapapun yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Percaya berarti menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Kristus, bukan hanya sekedar pengetahuan secara intelektual, melainkan kepercayaan yang diwujudkan dalam sebuah sikap, yaitu di dalam sebuah ketaatan.
hidup kekal bukan sekedar janji masa depan di surga, melainkan dimulai sejak sekarang ketika kita mau hidup di masa depan yang Tuhan sudah janjikan di tengah-tengah kehidupan kita, yaitu hidup di dalam surga yang Tuhan sudah sediakan. Melainkan sejak sekarang bagaimana kita bisa memulai hidup dalam hubungan yang benar dengan Allah. Inilah ajakan atau seruan melalui nats kita hari ini, supaya kita diajak untuk merenungkan betapa besar kasih Allah, merenungkan betapa pedulinya Allah di tengah-tengah kehidupan kita, merenungkan betapa inginnya Allah menyelamatkan kita, karena kita adalah orang-orang yang Tuhan kasihi, sehingga Allah juga menunjukkan sebuah sikap yang setia dari awal terus dalam segala perjalanan umat manusia. Allah senantiasa menunjukkan kasih-Nya di tengah-tengah kehidupan kita. Jika Allah sudah memberikan yang paling berharga bagi kita, maka kita pun dipanggil untuk mengasihi Dia dengan segenap hati dan membagikan kasih itu kepada sesama. Dengan demikian, kasih Allah tidak berhenti kepada kita, melainkan bagaimana tugas dan panggilan kita terus bisa mengalirkan dan memancarkan terang bagi dunia di tengah-tengah kehidupan kita. Apa yang bisa kita lakukan? Tentunya kita memiliki karakter Kristus, supaya kita juga hidup di dalam karakter itu yang mencerminkan dan juga mempraktekkan segala kehidupan yang mengalirkan kasih Tuhan, yang memancarkan kasih Tuhan, dan juga berperilaku yang tentunya membuat orang melihat kehidupan kita adalah kehidupan yang memiliki kasih yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau sangat mengasihi umat manusia dan kehidupan kami sampai saat ini. Anak-Mu yang tunggal Engkau berikan untuk menyelamatkan kehidupan umat manusia dari keberdosaan kami. Ini adalah kasih Allah kepada kami, supaya kami juga memiliki kehidupan yang tentu mengasihi Allah dalam segala perilaku kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa bisa memancarkan kasih Tuhan melalui segala praktik kehidupan kami, yang tentunya bisa membawa sukacita kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Mampukan kami untuk memulai segala kehidupan kami, segala pekerjaan kami, dan itu semua boleh menghasilkan hal yang baik, yang tentunya di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami boleh memakai itu semua untuk kehidupan kami yang jauh lebih baik, dan terlebih untuk memuliakan Tuhan dalam segala perilaku hidup kami. Oleh karena itu, apapun yang kami lakukan, melalui pekerjaan, melalui aktivitas kami mau serahkan kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja, agar kami boleh memiliki banyak berkat di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami merasakan nyatanya kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Ampunkan kami akan kesalahan dan dosa yang sudah kami perbuat, agar kami senantiasa layak di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau hingga selama-lamanya. Amin.